Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Museum Ambarawa kembali dibuka melayani masyarakat yang ingin mengunjunginya. Dan alhamdulillah saya bisa berkunjung sini. Dibuka waktu itu sama Kang Henry belum dibuka. Sedih sekali memang. Alhamdulillah sekarang ditemani dengan Mas Aryo. Mas Aryo sehat? Sehat alhamdulillah. Siap. Mas Aryo mungkin udah sering ya kesini, tidak akan bikin video, tapi saya akan membuat video mengenai benda bersejarah peninggalan perkeretaapian yang ada di Museum Ambarawa. Kita akan masuk ke dalam dan katanya di dalam ada lok CC 5029 yang pernah berdinas di jalur kereta api Cibatu Garut. Untuk yang penasaran, tonton terus videonya sampai selesai dan jangan lupa subscribe channelnya Mas Aryo Di deskripsi. Mantap. Yuk kita langsung masuk ke Museum Ambarawa. Baru pertama kali saya mengunjungi Museum Kereta Api Ambarawa setelah sebelumnya ditutup dan sekarang telah kembali dibuka. Banyak sekali informasi sejarah mengenai perkeretaapian yang ada di stasiun atau Museum Ambarawa ini. Kita di sini dapat melihat informasi mengenai Dipo Lokomotif Ambarawa yang sekarang dijadikan museum. Terus ada juga lokomotif dan rel bergigi. Kita tahu lokomotif dan rel bergigi ini tidak hanya ada di Jawa, melainkan ada di Sumatera. Selain itu ada informasi mengenai lokomotif uap nih, lokomotif sejarah cikal bakal perkeretaapian di Indonesia. Banyak sekali di sini ya. Ada lokomotif listrik. Kalau nggak salah ini disebut si Bonbon teh kan ya, yang ada di Jakarta. Mantep Saya memang baru pertama kali ke sini dan cukup takjub. Koleksi benda bersejarah di sini sangatlah lengkap. Ada informasi juga mengenai lokomotif diesel. Di Ambarawa juga banyak lokomotif diesel yang terpampang dimuseumkan dan ada informasi mengenai terowongan Lempegan. Ini terowongan pertama di Indonesia yang dibangun di Jawa Barat, di Cianjur nih kawan. Dan juga ini ada terowongan ijo. Wah, terowongan ijo yang sekarang sudah tergantikan dengan terowongan hijau yang baru dengan trek yang sudah double. Selain itu kita di sini juga dapat menemukan informasi mengenai terowongan Sasak Taat. Wah, terpanjang ini di Indonesia yang masih aktif. Dan ini terowongan Wilhelmina, terowongan kereta api terpanjang di Indonesia yang sudah nonaktif sayangnya ya. 1000 meter lebih berada di jalur kereta api Banjar Pangandaran. Ada juga jembatan Cirahong, ini perbatasan antara Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis. Wah, lengkap sekali koleksi sejarah perkeretaapian yang ada di dinding stasiun atau Museum Ambarawa. Ada juga informasi mengenai jembatan Cikubang. Ada informasi juga mengenai jembatan Cisomang yang mempunyai 3 bangunan jembatan sebetulnya ini ya. Selain itu kita dapat melihat foto-foto bersejarah mengenai perkeretaapian Indonesia. Saya tidak bisa mengulas satu persatu karena nanti videonya akan panjang sekali lur. Tapi yang jelas teman-teman yang penasaran boleh mengunjungi museum ini karena Museum Kereta Api Ambarawa sudah kembali dibuka untuk umum. Luar biasa kan? Setelah sebelumnya ditutup karena pandemi, tapi di sini saya melihat foto bersejarah yang menarik perhatian saya mengenai stasiun Garut zaman dulu. Jadi teman-teman harus tahu bahwasanya stasiun Garut yang sekarang itu bukan asli dari Belanda. Seperti inilah penampakan stasiun Garut ketika sebelum dihancurkan atau dibakar oleh para pejuang Indonesia agar tidak dimanfaatkan oleh tentara Belanda tahun 47. Selain itu di sini juga banyak sekali cerita sejarah mengenai kereta api pertama di Indonesia dari stasiun Samarang. Bukan Samarang Garut ya, tapi Semarang ke halte Tanggung. Nah, ini ya banyak sekali di sini lur. Tidak mungkin saya ulas satu persatu karena panjang sekali. Dan ini kereta api pertama yang dioperasikan di Indonesia tahun 1867. Kebetulan kemarin tanggal 10 Agustus merupakan hari bersejarah bagi cikal bakal perkeretaapian di Indonesia. Ini juga di sini ada nih ya, dulu kereta api itu ditarik kuda katanya seperti itu. Wah, ada Istana Bogor, ada juga persejarahan kereta api di Pulau Sumatera. Sangat lengkap sekali koleksi sejarah kereta api yang ada di Museum Ambarawa.
Di Museum Ambarawa terdapat lokomotif sesepuh dari lokomotif CC206. Sama-sama double cabin. Ini adalah lokomotif CC200 yang saat ini dimuseumkan di Museum Kereta Api Ambarawa. Kondisinya saat ini agak sedikit berkarat. Memang saya suka dengan lokomotif yang satu ini. Bentuknya lucu juga ya. Dia memanjang dan mempunyai double cabin. Padahal ini lokomotif zaman dahulu. Di samping dari lokomotif CC200 tentunya ada stasiun yang sangat legendaris. Adalah stasiun kereta api Ambarawa yang memang stasiunnya satu setel dengan stasiun Kedung Jati. Jadi teman-teman, jika stasiun ini kemarin tutup, silakan saja datang ke stasiun Kedung Jati karena kan bentuknya sama ya, tidak jauh beda dengan stasiun Kedung Jati. Dan stasiun Kedung Jati sampai saat ini masih aktif melayani kereta api. Stasiun Ambarawa, wah stasiun yang sangat bersejarah. Baru pertama kali memang saya kesini melihat stasiunnya tidak jauh beda dengan stasiun Kedung Jati yang ada di Kabupaten Grobogan. Wuduh, stasiun ini disebut juga Stasiun Willem I karena di Ambarawa ini terdapat benteng Belanda. Jadi dulu Belanda membuat jalur kereta api ke sini itu untuk memudahkan transportasi darat biar lebih mudah. Banyak sekali peninggalan bersejarah yang diabadikan di Stasiun Ambarawa ini. Salah satunya ini adalah mesin pencetak tiket Edmondson ya. Waduh, ada di sini nih. Entah cabutan dari mana nih. Yang jelas mantap, diabadikan di sini jadi tidak ada pencurian. Dan juga ini adalah tempat pembelian tiket loket dari Stasiun Demak. Wah, Stasiun Demak peninggalan SJS ini ya. Untung dibungkus nih ke Stasiun Ambarawa. Jadi masih awet. Dan di sini juga ada genta PJL. Ini mah di mana-mana juga banyak ya, di Cibatu juga banyak genta PJL seperti ini itu. Nah, genta PJL. Ada juga ruang PPKA Tawang. Ruang PPKA Tawang. Ini peninggalan zaman dahulu nih, NIS diselamatkan, dibungkus ke Stasiun Ambarawa. Jadi cukup lumayan banyak juga koleksi perkeretaapian di sini, diulas satu persatu itu tidak akan mungkin bisa ya, karena terlalu panjang nanti videonya. Dan ada juga gudang di ujung sana. Selain itu di Stasiun Ambarawa pastinya ada turntable nih ya. Ini turntable kata Mas Aryo katanya sudah tidak bisa digunakan lagi nih, dikunci katanya. Tuh ya, turntable untuk memutarkan lokomotif. Di Museum Ambarawa juga terdapat koleksi sinyal. Nah, ini ada sinyal mekanik, ada sinyal tebeng, sinyal krian ya. Sebut sinyal krian karena pengoperasian pertamanya katanya di Stasiun Krian Daop 8. Nah, ini dia sinyal tebengnya dibungkus ke sini. Ini entah nyebut dari mana nih, kayaknya dari jalur kereta api Kalisat Panarukan. Sama dengan yang ini kayaknya dari jalur Kalisat Panarukan juga. Soalnya saya menemukan benda serupa di Stasiun Perjekan di jalur kereta api Kalisat Panarukan. Mantep koleksinya lur. Selain itu di sini ada alat pemadam kebakaran yang cukup lumayan unik juga nih, Mang. Lihat ya bentuknya. Nah, ini mirip-mirip apa ya? Nih dibungkus juga nih ke Museum Kereta Api Ambarawa. Biar generasi muda tahu mengenai persejarahan kereta api, datanglah ke Museum Ambarawa karena di sini lengkap sekali lur peninggalan bersejarah mengenai perkeretaapian. Selain itu, saya waktu itu pernah datang sini tapi tutup dan melihat halte Cicayur. Halte Cicayur itu di mana sih ya? Saya sempat bingung dan melihat haltenya memang mirip seperti halte yang ada di jalur kereta api Rangkas Bitung Pandeglang. Ketika saya baca, ini haltenya berada di jalur kereta api Duri Rangkas Bitung ternyata ya, Provinsi Banten. Wah, dibungkus ke sini masih awet. Dan ini ada halte Cikoya, mirip-mirip bangunannya seperti halte Cicayur. Ini di daerah mana ya? Soalnya nggak ada keterangannya gitu. Tapi ini mirip dengan halte Cicayur lur ya. Wah, ada lampunya juga, dimodernisasi ini.
Selain halte Cikoya dan Cicayur, ada juga halte Kronelan, Tekaran. Di sini ada 4 halte. Ini keempat halte ini berada di jalur kereta api antara stasiun Purwosari ke arah stasiun Wonogiri. Ini keempat halte tersebut dibungkus ke Museum Ambarawa biar terselamatkan. Jadi generasi muda tahu nih, seperti ini loh halte Kronelan yang berada di Desa Plumbon, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo. Lihat ya, bisa di pause dulu nih untuk dibaca ya. Halte Kronelan, waduh, dilintasi oleh Batara Kresna tuh, tapi ya tidak ada, sekarang sudah dibungkus ke sini ya haltenya. Tuh ada halte 2 lagi di sana, nanti kita akan review ya. Ini ada halte Tekaran, sama ini keempat halte ini berada di jalur kereta api Purwosari Wonogiri. Tuh lihat ya, dibungkus menggunakan truk ke Museum Kereta Api Ambarawa. Alhamdulillah ya, terselamatkan. Jadi benda-benda bersejarah mengenai perkereta apian itu semua terselamatkan di sini. Tuh lihat ya, ada, wah lantainya juga tuh kayaknya asli nih atau buatan nih. Ada halte Kepuh nih, halte-haltenya kan mirip ya, satu bentukan karena berada di jalur yang sama gitu, di jalur kereta api Purwosari Wonogiri. Tuh lihat halte Kepuh, itu ada tempat jajan tiket. Halte Kepuh, wah benar-benar ya, ini semua dibungkus dan diselamatkan juga ke Museum Ambarawa ini supaya generasi muda tahu nih, ini nih halte peninggalan zaman dulu. Tentunya halte ini dinonaktifkan ya, karena kan cuman sedikit ya stasiun yang berada di jalur kereta api Purwosari Wonogiri. Paling apa juga stasiun Pasar Nguter mungkin ya, saya lupa lagi, udah jarang sih main-main ke jalur sana, udah jarang naik Batara Kresna. Paling stasiun Sukoharjo ya yang masih ada. Dan ini halte Kalisamin, ini sama-sama berada di jalur kereta api Purwosari Wonogiri yang alhamdulillah terselamatkan tuh. Jadi dibongkar dulu ya, dipoto dulu, nanti dirakit lagi di Museum Kereta Api Ambarawa. Alhamdulillah terselamatkan ya di sini. Daripada rusak dimakan usia di tempatnya, mending diambil sini, dirawat, dipajangkan, dan dipamerkan kepada masyarakat. Selain itu Lur, di stasiun Ambarawa atau di Museum Ambarawa ini terdapat kereta Sultan nih ya, kereta Sultan Madura. Jadi dulu di Madura itu sebetulnya ada loh jalur kereta api, bahkan ada kereta inspeksinya. Ini bentukan kereta inspeksi yang diselamatkan ya. Dulu ini kalau nggak salah ada di mana, di Surabaya ya, dibungkus ke sini ke Ambarawa dan diselamatkan. Ini kereta inspeksi Sultan Madura ya. Zaman dulu kereta inspeksinya seperti ini, zaman sekarang kereta inspeksinya berbeda ya, sudah bagus sekarang mas, sudah ber AC. Tapi inilah kereta inspeksi pada zaman dulu gitu. Nah teman-teman harus tahu bahwasannya di Museum Ambarawa ini banyak sekali koleksi dari lokomotif-lokomotif uap zaman dulu yang dahulu merajai perkeretaapian di Pulau Jawa. Banyak sekali lokomotif-lokomotif yang saya temukan di sini. Ada C5417 nih ya, badannya besar, hitam, wah gagah ini. Ada C2821 juga, gede pisan ininya mang lokomotifnya. Tapi tidak mungkin saya review satu persatu. Di sana juga ada C2728. Jadi bentuk-bentuknya itu mempunyai perbedaan ya dari segi fisik. Ada lokomotif D1007. Iya gitu, si Quick Telur. Wah banyak sekali koleksi lokwapnya ya. Di Museum Kereta Api Ambarawa ini tidak bisa saya review satu persatu. Ada lokomotif F1002. Wah, beda sendiri nih ini ya, awalannya F. Aduh.
Mantepnya badag bisa nih lokomotifnya. Ada juga lokomotif D5106. Ini di depan stasiun Ambarawa terpajang. Tapi lokomotif inilah yang menarik perhatian saya. Adalah lokomotif CC5029. Ini adalah lokomotif jenis malet yang pernah merajai di jalur kereta api Cibatu Garut. Orang Garut menyebutnya ini adalah lokomotif si Gombar. Nah ini lur, lokomotif si Gombar yang pernah beroperasi di jalur kereta api Cibatu Garut. Tapi yang paling terkenal si Gombar itu adalah CC5001 ya. Walaupun begitu, tapi CC5029 juga ini pernah merajai jalur kereta api Cibatu Garut. Ini adalah sang legenda juga ya lur. Mantep pisannya, gagah pisan si Gombar melintasi stasiun Wanaraja, stasiun Pasir Jengkol, Sasah Gantung, Ciwalen. Wah, aslina mantep banget Kita menjenguk lokomotif sang legenda jalur kereta api Cibatu Garut adalah lokomotif CC5029. Bisa di-pause dulu untuk dibaca nih ya. Lokwap CC50 merupakan lokomotif tipe malet generasi ke-6 yang beroperasi di Indonesia. Mantep bener lokomotif hitam. Saya juga sempat foto-foto dulu nih di lokomotif ini ya. Kapan lagi saya kesini? Nanti kita akan longok si Gombar ya di stasiun di Taman Mini. Di Taman Mini juga ada. Itu yang paling melegenda ya, CC5001. Nah, ini lihat mukanya juga udah sangar. Mungkin teman-teman di sini masyarakat Garut setuju apakah lokomotif ini harus dihidupkan lagi untuk kereta wisata di jalur kereta api Cibatu Garut? Kalau saya sendiri setuju sih. Setuju banget. Biar jadi kereta wisata nih lokomotif besar ini. Kalau bisa CC5001 ya yang dibungkus ke Garut gitu, direstorasi. Sigana mantepnya Wah, ini bagian kabinnya nih ya. Tungku. Luar biasa lokomotif uap yang satu ini lur, sang legenda. Oke lur, alhamdulillah penelusuran saya mengenai benda bersejarah peninggalan kereta api di Museum Ambarawa ini telah selesai. Dari banyaknya lokomotif uap di sini, saya tertarik untuk mereview lokomotif CC5029 karena menurut informasi yang saya dapat, lok ini pernah jalan-jalan dan berdinas di jalur kereta api Cibatu Garut. Atur nuhun Mas Aryo sudah menemani sini. Sami. Memang yang paling terkenal si Gombar di jalur kereta api Cibatu Garut adalah CC5001 yang ada di Taman Mini ya. Tapi ini pun sama pernah berdinas di jalur KA Cibatu Garut. Pokoknya mah CC50 waktu itu lokomotif si Gombar. Atur nuhun yang sudah nonton video saya. Mohon maaf jika kurang maksimal. Saya terbatas karena ingin melanjutkan kembali perjalanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.